Hari itu langit mendung saat Ustadz Fahri membuka surat coklat lusuh yang ditinggalkan seseorang di depan pintu rumahnya. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan gemetar. Mohon bantuannya, rumah kami diganggu makhluk halus. Tapi, rumah ini sudah tidak berpenghuni sejak 5 tahun lalu. Alamat yang tertera menunjuk ke sebuah desa tua bernama Karangjati, terpencil di pinggir hutan di Jawa Tengah. Meski ragu, naluri dakwah dan pengalamannya sebagai peruqyah membuat Ustadz Fahri merasa terpanggil. Ia membawa serta 2 santrinya, Hasan dan Ziyad. Mereka berangkat pagi itu juga dengan mobil sederhana menuju Karangjati. Perjalanan memakan waktu 8 jam. Sesampainya di sana, mereka disambut sunyi yang ganjil. Tidak ada anak bermain, tidak terdengar ayam berkokok, bahkan tak ada angin yang meniup daun-daun tua. Warga yang mereka temui pun hanya mengangguk kaku, seolah takut berbicara. Ada rumah kosong di ujung kampung. Sejak 5 tahun lalu, tidak ada yang berani lewat sana, apalagi masuk, ujar Pak Lurah dengan wajah pucat. Apa yang terjadi di sana? Tanya Fahri. Pak Lurah menunduk. Dulu, rumah itu milik seorang janda bernama Bu Sumarni. Ia tinggal sendiri. Suatu malam ia menghilang tanpa jejak. Tak ada yang berani mencari. Lalu siapa yang mengirim surat itu pada saya? Tanya Fahri heran. Pak Lurah hanya menggeleng. Kami tidak tahu. Setiba di depan rumah yang dimaksud, hawa dingin menyergap meski matahari masih tinggi. Pintu rumah tua itu terbuka sedikit, seakan memang menunggu kedatangan mereka. Fahri melangkah maju. Tapi, saat hendak menyentuh pintu, ia mendengar bisikan lirih, seperti suara perempuan membaca ayat Al-Quran dari dalam rumah, yang katanya sudah lama kosong. Ustadz Fahri menahan napas. Bisikan itu jelas. Ayat Al-Baqarah, ayat 255 ayat kursi. Tapi suara itu terlalu pelan, seolah berasal dari balik dinding, bukan dari manusia. Hasan dan Ziyad saling pandang. Wajah mereka tegang. Ustadz, rumah ini terasa hidup, bisik Ziyad. Fahri mengetuk pintu perlahan, lalu membukanya. Engselnya berderit nyaring, menyambut mereka dengan aroma apa dan tanah basah. Ruang tamu gelap, hanya cahaya dari luar yang masuk melalui jendela pecah. Assalamualaikum, sapa Fahri. Tak ada jawaban. Langkah pertama mereka disambut bunyi gemeretak kayu lantai yang lapuk. Debu tebal menyelimuti meja dan kursi tua. Di sudut ruangan, ada rak buku, kosong. Di atas lantai, selembar sajadah tergulung rapi, bersisikan sebuah mushaf Al-Quran yang sudah usang. Hasan memungutnya. Ustadz, ini terbuka di surat Al-Jin. Fahri mengangguk. Ini bukan kebetulan. Seseorang atau sesuatu ingin kita tahu. Tiba-tiba, suara perempuan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Qul awiyah, ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Ayat pertama, dari surat Al-Jin. Hasan mundur spontan. Itu dari kamar belakang Ustadz. Fahri maju perlahan. Ia membuka pintu kamar berderit lambat dan menemukan ruangan kosong. Hanya ada ranjang tua dan lemari kayu. Tapi lantainya tampak aneh. Bersih. Tidak seperti ruangan lain. Ziyad menunjuk sesuatu. Lihat itu. Di dinding kamar, tergurat lafaz-lafaz Al-Quran. Ditulis seperti dicakar. Bukan dengan pena, seperti dengan kuku. Semuanya dalam huruf Arab, namun susunannya acak. Di tengahnya, hanya satu kata ditulis sangat jelas. Jin. Tiba-tiba, mushaf di ruang tamu jatuh dengan bunyi keras. Fahri beristighfar. Kita tidak sendiri di sini. Tapi, kenapa ayat-ayat suci yang terdengar? Bukan suara gangguan. Ziyad bergumam. Mungkinkah jin di sini sedang minta diruqyah? Fahri menatap ke sekeliling. Atau mungkin ada sesuatu yang dikurung di sini oleh ayat-ayat itu. Langit mulai gelap saat mereka menyalakan lampu senter. Rumah itu tak memiliki listrik sejak ditinggalkan. Ustadz Fahri duduk di ruang tengah, membuka mushaf Al-Quran dan membaca beberapa ayat ruqyah pelindung. Saat ayat kursi dilantunkan, dinding kamar yang penuh guratan itu mengeluarkan suara gemeretak, seperti seseorang menggoresnya dari dalam. Ustadz, teriak Hasan. Ada cahaya dari bawah lantai. Mereka membuka karpet tua di tengah ruangan. Ternyata, ada papan lantai yang longgar.
Setelah dibuka, tampak celah menuju ruang bawah tanah kecil. Ruangan itu hanya bisa dimasuki dengan membungkuk. Bau apek dan lembab segera memenuhi udara. Dengan hati-hati, mereka turun. Di dalam, hanya ada satu benda. Sebuah kendi tanah liat yang diikat dengan tali hitam dan ditutup kain kafan kecil. Di atasnya, terukir tulisan Arab kuno, La taftah haza, jangan buka ini. Ziyad menelan ludah. Ini bukan benda biasa. Fahri mengangguk. Ia membaca doa pelindung, lalu menyentuh kendi itu. Seketika udara menjadi berat, dan suara-suara mulai terdengar lagi. Kali ini bukan hanya bacaan ayat, tapi tangisan perempuan, rintihan dalam bahasa yang tak dipahami. Hasan menjerit, "Ustadz, lihat!" Di tembok ruang bawah tanah, perlahan muncul bayangan sosok perempuan tua berjubah putih dengan wajah samar. Tangannya menunjuk ke arah kendi itu, lalu ke arah langit. Suaranya berbisik, "Bebaskan aku." Fahri menunduk, membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Sosok itu mendekat, tapi tak berani menyeberangi lingkaran cahaya dari lampu senter yang menerangi kendi. "Ini bukan jin biasa," ujar Fahri serius. "Dia terikat bukan oleh manusia, tapi oleh ayat-ayat Allah. Dan mungkin bukan dia yang jahat, tapi yang mengurungnya." Tiba-tiba, bayangan itu berteriak, lalu menghilang seolah tersedot ke dalam kendi. Kendi itu bergetar hebat, dan kain kafannya mulai sobek sedikit. Fahri menarik nafas panjang. "Kita harus siapkan ruqyah besar, karena yang dikurung di sini mungkin sedang menunggu pembebasnya." Malam itu Ustadz Fahri dan para santri memutuskan bermalam di rumah itu. Mereka mendirikan tikar di ruang tengah dan menyalakan lampu minyak. Sebelum tidur, mereka membaca Al-Baqarah secara bergantian, berharap ayat-ayat itu menjadi benteng dari gangguan. Namun belum sampai separuh juz, suara dari dalam kendi kembali terdengar. Kali ini seperti langkah kaki berputar-putar di sekitar mereka, padahal tak ada satupun yang bergerak. "Hasan Khimitar, Ustadz, dia tidak suka kita membaca ayat-ayat ini." "Bukan tidak suka," jawab Fahri tenang. "Tapi mungkin dia merasakan sakit karena dosa yang menahannya. Atau ada makhluk lain yang tak ingin dia bebas." Tepat tengah malam, hawa berubah drastis. Udara menjadi panas meski jendela terbuka lebar. Dari arah ruang bawah tanah, terdengar suara mengerang panjang seperti hewan terluka. Ziyad mengambil Al-Quran dan mulai membaca surat Al-Jin lantang. Tiba-tiba, kendi itu pecah sedikit di bagian lehernya. Dari retakan itu muncul asap tipis berbau kemenyan. Bayangan perempuan berjubah putih muncul kembali di ruang tengah. Kali ini wajahnya tampak lebih jelas. Penuh luka, matanya merah menyala. Tapi ia tidak menyerang. Ia bersujud. Sambil terisak, ia berkata lirih, "Aku dulu penjaga rumah ini. Aku hafal 30 juz. Tapi aku dibunuh oleh orang yang menyamar sebagai dukun. Mereka ingin menjadikan rumah ini sarang jin." Fahri merapatkan Al-Quran di dada. "Siapa mereka?" Bayangan itu menunjuk ke rak kosong di ruang tamu. "Di sanalah mereka menyimpan kitab pemanggil jin. Aku kurung diriku sendiri, agar mereka tidak bisa menggunakanku." Mendengar itu, Hasan segera menuju rak tua dan meraba bagian belakangnya. Ternyata ada rongga kecil dan di dalamnya sebuah buku hitam bersampul kulit. Judulnya Al-Hizbas Sulumat, Hizib Kegelapan. Fahri menatap langit-langit. "Kita tidak hanya datang untuk meruqyah rumah kosong. Kita datang untuk membongkar sarang kezaliman." Tapi belum sempat ia membuka kitab itu, suara tawa berat menggema dari langit-langit rumah. "Akhirnya, kalian datang juga." Tawa itu dalam dan panjang, menggema dari atas rumah. Kayu-kayu langit-langit bergetar, debu beterbangan. Ziyad memegang erat mushafnya. Hasan merapat ke Ustadz Fahri yang berdiri tegak. Matanya menatap ke atas. Bayangan perempuan penjaga itu berbisik, "Dia bukan jin biasa. Dia ifrit yang dipanggil melalui kitab itu." Tiba-tiba, plafon ambruk sebagian. Sosok hitam besar turun dengan mata menyala merah. Tubuhnya seperti asap padat, tangan dan kakinya seperti ranting terbakar. Tapi saat menjejak lantai, dia tidak menyentuh tanah melayang. "Alangkah beraninya kalian membuka penguncianku," gumamnya. Fahri mengangkat tangan.
Aku datang bukan untuk melawan, tapi untuk membersihkan rumah ini dari kesyirikan. Makhluk itu menyeringai. Syirik? Manusia yang memanggilku dulu lebih tahu isi Al-Quran darimu, tapi mereka menggunakannya untuk mengikatku. Dengan ayat-ayat suci yang dicampur dengan hizib kegelapan. Fahri membaca Al-Hasyr, ayat 21-24. Saat ayat mengalir dari lisannya, makhluk itu mulai mengejang. Tiba-tiba, ia memekik keras. Berhenti, ayat itu menyakitiku. Ziyad dan Hasan ikut membaca, memperkuat lantunan ruqyah. Bayangan perempuan tadi menunduk. Kalian harus bakar kitab itu. Selama masih ada, dia akan kembali. Hasan melempar kitab hitam itu ke tengah ruangan. Ziyad menyiramnya dengan air ruqyah. Saat api mulai membakar halaman pertama, makhluk hitam itu berteriak nyaring. Tubuhnya retak seperti kaca terbakar dari dalam. Aku belum selesai. Seketika, ia meledak menjadi asap hitam pekat yang langsung tersedot ke dalam sisa kendi pecah, yang kemudian hancur jadi abu. Semua sunyi. Bayangan perempuan itu menoleh kepada Fahri, tersenyum. Terima kasih. Aku bisa pulang sekarang. Ia melafazkan syahadat pelan, lalu memudar seperti kabut pagi. Ustadz Fahri terduduk. Subhanallah. Rumah ini bukan kosong. Ia menunggu disucikan kembali. Hasan bertanya, lalu siapa yang mengirim surat kepada kita, Ustadz? Fahri menatap langit yang mulai terang. Mungkin bukan siapa-siapa, tapi sebuah doa yang lama tak dijawab. Pagi menjelang. Cahaya matahari menerobos jendela rumah yang kini terasa hangat, tak lagi dingin menakutkan. Ustadz Fahri dan kedua santrinya bersujud syukur. Tapi saat mereka hendak berkemas, Ziyad menemukan sesuatu di depan pintu rumah. Selembar kertas usang, terlipat rapi. Di bagian depan tertulis, "Untuk yang datang karena Allah." Fahri membuka surat itu perlahan. Tulisan di dalamnya sama seperti surat pertama yang dia terima di rumah tulisan tangan gemetar. Namun kini jauh lebih jelas. Jika kau membaca ini, berarti kau telah sampai di tempat yang bahkan jin pun enggan mendekat. Aku adalah Sumarni, penjaga rumah ini. Dulu aku hafal Al-Quran, dan rumah ini penuh bacaan suci. Tapi satu malam, orang-orang datang. Mereka bilang ingin belajar agama. Aku sambut mereka. Tapi ternyata mereka para penganut hizib gelap. Mereka menjadikan rumah ini tempat pemanggilan ifrit. Mereka bunuh aku, dan mengurung jiwaku bersama makhluk yang ingin mereka kendalikan. Tapi aku melawan. Aku gunakan ayat-ayat Allah untuk menyegel mereka. Jika kalian datang dan membakar kitab itu, berarti ikatan telah lepas. Maka tugasku selesai. Terima kasih. Fahri menggenggam surat itu erat. Masya Allah, ia sudah meninggal, tapi masih berjuang menjaga rumahnya dengan hafalan Al-Qurannya. Hasan menunduk. Ustadz, apa yang akan kita lakukan terhadap rumah ini sekarang? Membersihkannya, memakmurkannya. Rumah ini harus hidup kembali dengan Al-Quran. Beberapa hari kemudian, rumah itu direnovasi sederhana. Warga mulai berani mendekat. Rumah tersebut diubah menjadi rumah tahfidz kecil dengan nama baru, Rumah Sumarni. Suatu malam, saat mereka mengadakan tadarus, lampu sempat redup sebentar. Tapi lalu terdengar lantunan lirih dari ruang dalam. Suara seorang wanita tua yang membaca, Rabbi syrah li syadri, wa yassir li amri. Ziyad menatap Fahri. Ustadz, itu. Fahri tersenyum. Mungkin dia belum benar-benar pergi, tapi kali ini, dia tinggal. Bukan untuk menjaga dari jin, tapi menemani para penghafal Al-Quran. Suka videonya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.